Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman fitness mania dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya Fuad, Iron Brother. Teman-teman semua, sebentar lagi kita memasuki bulan puasa, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan buat teman-teman yang menjalankannya. Nah, menjalankan ibadah puasa, bagaimana sih puasa, menjalani puasa yang sehat itu seperti apa? Nah, di sini kita akan belajar bareng, kita akan mendapatkan ilmu bareng dari siapa? Dari beliau sang juara dunia Muscle Mania. Dia adalah salah satu legenda binaraga Indonesia, dan pasti teman-teman sudah tahu siapa beliau. Benar, beliau adalah Ade Rai. Siapa yang nggak kenal? Oke. Nah, nanti teman-teman di sini semua saya akan coba menghubungi beliau. Jadi nanti ilmu apa yang akan kita dapatkan nanti akan saya share ke teman-teman semua. Oke? Halo, selamat sore. Halo. Aduh. Ya, Pak. Gimana Mas? Sehat Mas? Ya, baik. Terima kasih. Kesempatan langka ini. Lagi di mana? Ngobrol langsung. Buat lagi di mana? Oh, lagi di tempat gym, lagi Di rumah. bersih aja, Bang. Oh, iya. Mas tadi di mana? Ya, Di gym saya tadi? juga lagi di rumah. Di rumah, di gym saya, di rumah saya. Ya, sama berarti ya. Oke nih. Iya. Terima kasih sekali sebelumnya waktunya udah mau sharing-sharing buat saya juga buat teman-teman. Iya, sama-sama. Ini mungkin ya masalah klasik lah buat teman-teman. Masuk bulan puasa kan biasanya kalau kita pecinta otot pastinya kan ada Pecinta otot. takut otot diplit lah, ntar berat Iya. lah gitu kan, pasti ada. Mungkin saran-saran Betul. kasih dari Mas Adi sendiri buat kita lah, khususnya para junior kan, buat minimal selama bulan puasa, apalagi masa-masa pandemi seperti sekarang kan, kesehatan kita Iya. benar-benar harus dijaga itu. Nah, mungkin saran-saran dari pola latihan juga pola makan yang bagus selama kita menjalani fasting atau puasa itu seperti apa? Ya, betul, baik. Jadi buat teman-teman sekalian, sebenarnya memang yang dibutuhkan itu adalah memang siasat sih kalau sekarang. Kenapa? Karena memang pertama, nomor satu, prioritas daripada bulan puasa kan beribadah puasa. Ya, dalam bulan Ramadan kan adalah beribadah, dalam hal ini yaitu puasanya, ya. Jadi itu satu. Jadi itu yang jadi prioritas, bukan prioritasnya naikin massa otot atau apa ya gitu ya. Nah, yang kedua, memang dengan kondisi sekarang yang terjadi hari ini gitu ya, terlepas daripada banyak ketidakpastian lah ya, termasuk juga dalam pemahamannya dan sebagainya. Tapi yang paling utama sekarang gimana pun juga kan kita juga harus siasat untuk mempunyai daya tahan tubuh yang baik untuk menghadapi situasi ini. Karena ada istilah yang mengatakan apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Jadi ketimbang daripada berfokus kepada penyakitnya, yuk kita berfokus kepada kekuatan tubuh manusia. Dalam hal ini yaitu anak-anak fitness itu kan bisa dikenal, fitness mania itu kan harusnya kan health champion ya, juara sehat gitu. Nah, jadi apa yang kita lakukan nih sebagai seorang juara sehat, yang harus kita lakukan adalah yuk kita justru contohkan kepada orang lain dan diri kita sendiri bahwa ini saat yang tepat untuk tunjukin bahwa kita ini justru tidak akan menjadi beban bagi orang lain, tapi justru memberikan satu yang motivasi kepada orang lain untuk bisa ikutan sehat persis seperti kita ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nomor satu seperti saya katakan tadi adalah kita punya pola hidup yang sehat tadi, yaitu adalah apa? Ya tentu kalau kita bicara sederhana yang gampang adalah punya rajin melakukan aktivitas gerakan ya, apakah gerak nafas maupun gerak tubuh, yaitu olahraga. Kedua, anak-anak fitness itu kan terkenal suka diet dan sebagainya, itu lebih kepada menjelaskan bahwa mulut kita adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Kalau dulu kita diet karena memang mau supaya badannya gede dan sebagainya, tapi kalau kita sekarang diet untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Makanya kenapa
Kalau bisa makanannya yang alami, penyajiannya yang sesuai dengan kebutuhan kita, makanan proses food, kadang-kadang gula yang kebanyakan, tepung-tepungan dan turunan ya mungkin bisa dikurangi, termasuk juga makanan-makanan instan dan sebagainya ya. Lalu istirahatnya cukup karena sekarang banyak waktu ya buat istirahat. Nah, yang paling utama selain daripada itu juga adalah kayak ketakutan dan kecemasan yang terjadi hari ini karena dibombardir oleh berbagai berita juga, apalagi kita sekarang ini kadang-kadang punya grup WA dan sebagainya itu isinya hanya pelemahan hati. Nah, jadi apa yang kita lakukan adalah kita juga mesti stop ketakutan dan kecemasan karena tidak memungkinkan bagi kita untuk bisa punya imun sistem yang baik, bisa bekerja, bisa beradaptasi dan akhirnya bisa menciptakan antibodi di dalam tubuh kita kalau seandainya tenaga kita habis sibuk untuk terancam mengatasi ketakutan dan kecemasan yang kita buat sendiri. Nah, jadi yang di luar kuasa kita ya kita serahkan saja sama orang lain atau sama siapapun juga. Tapi yang ada di dalam kuasa kita, yuk kita jaga. Yaitu adalah apa? Satu, stop cemas dan khawatir. Yang kedua adalah fokus kepada pola hidup sehat kita. Nah, bulan Ramadan sudah dekat di akhir minggu ini. Nah, ada salah satu ibadah yang kita lakukan yaitu adalah puasa. Itu sebenarnya akan menjadi berkah bagi kita. Kenapa? Karena selama ini kebanyakan dari kita semua ya, kita mungkin anak-anak fitness mungkin beda kali ya, tapi hampir kebanyakan masyarakat itu makannya itu kan kebanyakan. Apakah tua, muda, miskin, apakah kaya, apakah wanita, apakah pria, hampir sebagian besar masyarakat di dunia itu pasti kebanyakan makan. Nah, kalau puasa itu adalah salah satu strategi atau siasat yang paling baik, paling bagus, selain juga itu memang udah sebagai sebuah ibadah, tapi di sisi lain kebermanfaatan dari segi kesehatan luar biasa. 50% daripada waktu kita satu hari 24 jam, 13 jam dipakai buat puasa. Artinya memberikan kesempatan kepada tubuh untuk istirahat. Jadi selama ini kan dikasih makan terus. Apalagi kalau Fuad tahu sekarang lagi kondisi yang namanya isolasi sosial seperti ini. Diam di rumah bengong, makan. Lagi bosen, makan. Lagi bete, lagi jutek, lagi sebel, makan. Lagi sedih, makan. Lagi happy pun makan ya. Jadi makan terus. Nah, itu gitu. Jadi dia jenuh. Betul. Yang ada dia larinya ke makan. Kadang mikir makan betul. Misal mungkin teman-teman yang mau tanding masih lama lah, biarin aja lah kita makan aja seenaknya. Iya, betul. Betul. Gitu, mati-matian lah diet seperti itu kan. Terus betul. Seperti itu terus mungkin jadi pola hidupnya jadi lebih lemah ya. Jadi mungkin karena apalagi dengan pandemi sekarang terus pengaruh sosial media kan luar biasa. Jadi teman-teman itu mungkin lebih gampang untuk menerima berita-berita yang maaf dalam arti kata buruk daripada kita bagaimana sih kita menguatkan kita tetap sihatkan seperti itu. Jadi mungkin betul sekali. Bulan puasa ini mungkin kiat-kiat dari Mas Ade kan buat teman-teman semua. Dari pagi sampai mungkin kayak saya langsung aja ya. Jadi langsung aja mungkin ya. Buat teman-teman kayak tipsnya kalau puasa yang gampang saya rasa kembali lagi itu sebenarnya mirip kayak intermittent fasting diet. Jadi 13 jam kita puasa ya. Itu sangat bagus sekali ya. Nomor satu teman-teman ya berarti puasa jangan takut. Kenapa? Karena justru ketika kita berpuasa mungkin awalnya hari pertama, kedua, ketiga mungkin katabolik lah. Karena badan kan butuh adaptasi. Tapi ketika badan beradaptasi justru yang terjadi malah anabolik. Kenapa? Karena badan akan membuat satu kecerdasan sendiri dengan dia beradaptasi. Dia akan meningkatkan yang namanya secara natural alami growth hormone kita akan ditingkatkan. Karena growth hormone itu hubungannya dengan sparing muscle hormone. Jadi hormon kita ditingkatkan oleh tubuh kita sendiri karena memiliki satu yang namanya kalau kecerdasan atau yang dikenal dengan namanya sistem alokasi sumber daya. Jadi badan kita akan membuat satu kecerdasan dengan membuat satu kalau istilahnya adaptasi atau homeostatis. Gimana caranya? Karena ini nggak dikasih makan loh. Ini si brother Fuad ini sekarang di bulan puasa nggak dikasih makan dia. Jadi apa yang kita lakukan? Jangan sampai ototnya dia hilang. Jadi akhirnya badannya akan membuat satu adaptasi baru dengan meningkatkan growth hormone secara alami. Nah itu kan luar biasa gitu. Nah kedua, kalau membayangkan kita puasa itu sebenarnya apa yang terjadi juga? Badan pelan-pelan membuat satu yang namanya self repair atau self detoksifikasi atau yang tadi yang saya katakan tadi self healing sendiri. Karena apa? Karena selama ini kadang-kadang kita makan, terutama masyarakat ya, nggak tahu kalau anak-anak fitness, tapi kebanyakan kita makan juga makanannya
sumbernya itu kadang-kadang kurang baik, sehingga akhirnya yang terjadi banyak tendensi atau kecenderungan daripada makanan akhirnya terkena seolah-olah ke dalam personalitas kita. Oh, saya orangnya nggak sabaran, oh saya orangnya cepat marah, oh saya orangnya ini, saya orangnya itu. Padahal sebenarnya itu hanya karena pengaruh daripada makanan kita. Ketika puasa apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ternyata kita jadi lebih sabar, kita jadi lebih tenang ya. Kenapa hal itu terjadi? Karena tidak dipengaruhi oleh makanan-makanan kita, apalagi makanan-makanan yang sifatnya proses dan chemical tadi ya gitu ya. Jadi sesuatu yang baik, yang bagus. Nah, makanya seperti saya katakan, justru siapa tahu ternyata puasa menjadi berkah di balik musibah. Di sisi lain juga biaya kos juga jadi nggak tinggi ya, karena kan anak-anak fitness tahu sendiri kan bawaannya tiap 2 jam 3 jam maunya makan terus, seolah-olah katanya takut ototnya hilang. Tapi yang terjadi justru malah bagus. Dan kedua, kalau memang bagi teman-teman yang memang mau kering, sebelum buka puasa kardio dulu. Setelah pas buka puasa nanti baru masukin latihan weight trainingnya, latihan bebannya begitu udah masuk makanan ya. Jadi itu sesuatu yang bisa jadi strategi. Jadi latihan bebannya dipakai pada saat waktu udah masuk makanan, kardio exercise-nya pada saat sebelum buka. Tapi bagi teman-teman yang misalnya memang udah terbiasa nanti mau di pagi atau siang hari latihan beban nggak ada masalah, tapi mungkin teman-teman ingat ya, karena kita puasa otomatis latihannya tidak memungkinkan dengan beban yang terlalu berat gitu. Karena ketika bebannya berat, gula darahnya ngedrop, apalagi latihan beban kan membutuhkan gula sebagai sumber tenaga. Nah, pada saat itu otomatis nanti takutnya kalau gulanya makin ngedrop, akhirnya bukannya terjadi yang namanya produktif, tapi yang terjadi counterproduktif, karena ototnya akan memecah dirinya untuk memberikan kita tenaga gitu. Nah, nanti akhirnya bingung teman-teman, kok jadi saya tambah kecil gitu ya. Nah, jadi teman-teman latihan olahraganya sesuai dengan kebutuhan atau situasi dan kondisi. Makanya kenapa saya katakan mau nggak mau siasat. Nah, tapi kalau siasat itu nggak bisa bilang gimana caranya ya di bulan puasa ini apa, tapi otot saya mau gede, mau tebel, mau apa ya nggak memungkinkan gitu. Tapi di sisi lain kita bisa siasat gitu. Nah, salah satunya memang kalau sekarang ini kalau ngomongin bulking up atau off season di bulan puasa justru paling bagus justru malah turunin kadar lemak dan berat badan gitu, malah lebih bagus gitu di bulan puasa. Maka kita malah berharap kalau bisa badan kita jadi tambah kering, malah lebih keren gitu, lebih bagus ya. Jangan dijadikan bulan puasa jadiin off season ya, repot begitu masuk jam 6 sore makan terus sampai jam 4 pagi nanti. Nanti terakhirnya pas puasa tinggal tidur lagi ya. Itu mungkin kebiasaan dari masyarakat kita mungkin. Teman-teman kadang gini, pas sahur itu karbo masuk banyak banget. Nah, benar, betul. Kadang mungkin ada ketakutan nanti jam udah lapar kan, seperti itu. Kan wajar kalau orang kita kan kalau belum makan nasi belum makan kayak gitu. Nah, terus waktu buka puasa ini kebiasaan juga itu balas dendam kayak tadi Mas tadi bilang, pas buka puasa apapun masuk gitu, terutama betul. Malah masuk bukan yang ya boleh dibilang clean food atau makan sehat, tapi yang ada ya udah itu mungkin es buah nggak tahu itu berapa gelas habis gitu kan. Jadi lebih mengedepankan nafsu daripada kita puasa itu kita pelan-pelan seperti ini dulu. Tapi kadang teman-teman malah langsung aja udahlah hajar langsung makan berat, bukan jeda pelan-pelan kan. Sepertinya seperti itu. Apakah bagus? Apakah pengaruh nanti ke lambung kita atau ke organ dalam kita? Bagus nggak seperti itu? Ya, jadi sekali lagi yang mau saya sampaikan sama teman-teman sekalian, kembali lagi kalau kita fitness mania itu kan kita kan juara sehat ya, is a health champion. Fitness mania itu sebenarnya adalah orang yang paham tentang kesehatan. Kelaparan terbesar itu adalah kelaparan akan arti dan makna. Nah, jadi kalau teman-teman kerjaannya makan sembarangan, habis itu nanti mau pertandingan baru diet, belum lagi sebagian menyalahgunakan obat ya, dan menggunakan obat sebagai jawaban daripada gampang nanti pakai obat aja nanti bisa kering dan sebagainya. Tapi kecerdasan kita akan kesehatan itu tidak terjadi. Nah, oleh sebab itu makanya kenapa saya bilang justru anak fitness itu harusnya adalah orang yang paling pintar dalam urusan kesehatan. Kenapa? Karena badan bagus itu kan sebenarnya bunga daripada gara-gara kita sehat, makanya badannya bagus. Gara-gara saya rajin bercocok tanam, makanya buah dari hasil berkebun saya, taunya manis. Gara-gara saya rajin bercocok tanam, akhirnya bunga atau kembang dari yang saya bercocok tanam itu akhirnya jadi mekar dan wangi.
Nah, badan pun juga seperti itu. Nah, tapi makanya saya katakan ini salah satu tantangan kita ya kalau buat hari ini dibandingkan dengan waktu zaman dulu saya 20 tahun yang lalu. Tidak ada drugs yang available atau performance enhancer yang ibaratnya orang mau pakai apa-apa juga badannya nggak jadi. Tapi hari ini semua tinggal pakai barang aja langsung jadi. Makanya kenapa anak-anak makanya selalu salah kaprah. Ketika kejadian hari ini, semua makan sembarangan. Nah, kalau ketika kita makan sembarangan, nanti jangan salah kalau kita nanti akan dengar, anak binaraga badannya gede ini apa ya, taunya kenapa? Ternyata mati gara-gara corona. Jadi bisa bayangkan kan, lucu gitu. Kenapa bisa hal itu terjadi? Jawabannya ya karena kita menciptakan yang namanya inflamasi dan pola hidup yang tidak sehat. Nah, jadi ingat sekali lagi, justru semakin badannya bagus, semakin kita punya otot yang semakin banyak dan semakin punya prestasi yang tinggi, tanggung jawabnya semakin besar. Tanggung jawab sebagai apa? Tanggung jawab sebagai orang sehat. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, yuk kita harus menjadi ibaratnya pandu bagi banyak orang. Bahwa lihat nih, badan saya bagus, tapi juga pola perilaku saya sehat. Itulah yang disebut dengan namanya seniman yang sejati. Jadi, badannya bagus, tapi badannya juga sehat. Bukan badannya bagus, begitu dites, inflamasi semua, peradangan semua. Gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan obat, gara-gara makan sembarangan. Nah, jadi yang tadi Fuad katakan itu tadi sebenarnya nggak akan terjadi kalau memang kita cerdas dan paham tentang pola hidup sehat. Ya, makanya kenapa teman-teman waktu diet kan makannya bagus, sayurnya cukup. Nah, sedangkan sayur adalah sumber daripada vitamin A. Makannya lagi kualitasnya baik juga ya, proteinnya cukup, ininya cukup, sayurnya juga cukup banyak, makan buah-buahan juga cukup dan sebagainya. Pada saat itu vitamin C-nya juga baik. Nah, habis itu anak-anak binaraga kalau Fuad tahu hobinya apa tiap hari? Jemuran. Gak usah nunggu corona, dia mah jemuran kan, dia bukan nungguin corona, dia nungguin pertandingan dia jemuran ya kan. Nah, jadi bisa bayangin makanya pada sehat semua anak-anak fitness kan, karena dia tiap hari kena yang namanya vitamin D kita dapat, yang sedangkan vitamin D kalau bisa dibilang anti inflamasi kan gitu ya, yang ada malah yang menyebabkan kalau istilahnya sistem kekebalan tubuhnya jadi meningkat ketika kita tiap hari bersahabat dengan alam, dalam hal ini yaitu matahari. Dan juga anak-anak fitness, apalagi yang kehebatan dari anak fitness, tiap hari latihan pengencangan otot rangka ya. Nah, kalau otot dikencangkan tulangnya jadi kuat, makanya kenapa metabolisme dalam tubuh jadi lebih baik, kadar lemaknya pada rendah semua. Nah, pada saat itu potensi terhadap berbagai penyakit degeneratif tidak terjadi. Dan akhirnya makanya kenapa anak-anak fitness juga susah untuk akhirnya sakit, apalagi ibaratnya harus tewas gara-gara corona. Nggak terjadi itu anak fitness ya gitu. Jadi kalau sampai ada anak fitness tewas gara-gara corona, itu pasti gara-gara steroidnya, bukan gara-gara pola makan atau pola hidupnya ya. Jadi saya rasa buat teman-teman sekali lagi, mumpung kesempatan bulan puasa, kesempatan juga kita buat strategi dengan cara bulan puasa kasih kesempatan 50% daripada waktu kita buat istirahat, mencerna, strategi latihan kita cardio exercise sebelum buka, weight training setelah buka. Selain itu juga kalau teman-teman misalnya waktu makan jangan buka dengan yang tadi kata Fuad bilang, jangan lahap dengan yang manis-manis, tapi bukanya dengan protein, dengan serat, maupun dengan lemak yang baik. Nah, setelah itu baru pelan-pelan masukin karbo. Jadi jangan buka dengan makan gula sederhana. Nah, itu yang makanya kenapa nanti insulin langsung masuk, pada saat itulah akan disimpan di dalam sel lemak. Ketika gula, terjadi peningkatan gula yang drastis cepat ketika kita baru buka. Jadi strateginya nggak boleh salah. Jadi buat teman-teman sekalian, teman-teman kan punya strategi bikin badan bagus ya. Teman-teman juga punya strategi bikin imun sistem kita bagus. Nah, kesempatan kali ini kita harus menjadi pandu, harus jadi contoh yang positif kepada lingkungan kita. Bahwa inilah gunanya jadi atlet binaraga. Kita ini jagoan daripada yang namanya sehat. Jangan sampai sakit, dan kita jaga kesehatan, dan dengan berpuasa saya rasa justru malah memberikan kebermanfaatan. Iya, kayak kurang lebih itu ya buat teman-teman. Kayak Mas Ade bilang kan, kalau sehat itu adalah syarat gitu ya. Terus betul. Ibaratnya kita itu pelukis, saya masih ingat, saya sering ingat itu. Ibaratnya kita pelukis, apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, kalau kualitasnya bagus, maka tubuh kita ibaratnya ya itu
visualisasi yang orang lihat itu ya tubuh kita bagus. Tapi ketika yang masuk jelek, ya udah itu visualisasi orang pasti akan jelek. Ibaratnya gini, ibaratnya oh dia seorang pemabuk masuk terus alkohol perut keras. Tapi beda dengan teman-teman yang sering nge-gym, masuknya makanan sehat, apapun semua sehat, tubuhnya kelihatan kekar lah kayak Mas Ade sampai umur sekian masih tetap kencang, masih kelihatan muda. Itu kan ibaratnya kan seperti itu. Saya ingat kata-kata seperti itu. Iya. Jadi tubuh kita memang akumulasi daripada apa yang kita konsumsikan. Makanya teman-teman mesti pinter aja dan cerdas untuk memasukkan sesuatu yang ke dalam mulut kita atau apa yang kita gerakan oleh tubuh kita. Kalau semakin kita bijaksana dengan apa yang kita masukkan dan kita gerakan, ya mudah-mudahan sehat mengikuti kita, gitu ya. Amin. Kurang lebih itu deh. Buat teman-teman, buat Fuad, terima kasih atas kesempatannya udah sharing, ngobrol-ngobrol. Ya, sehat selalu, dan juga teman-teman terus berbagi, belajar dan terus berbagi sesuatu yang menguatkan hati. Jangan bagi-bagi cerita-cerita tragedi, bagi-bagi cerita-cerita yang menguatkan hati. Pasti, terima kasih Mas Ade waktunya, ilmunya. Oke, thank you. Ya, sama-sama. Sehat selalu, dan mungkin buat teman-teman ini sungguh luar biasa. Lagi terima kasih atas waktunya. Thank you. Terima kasih. Itu tadi ilmu dari beliau sang master binalaga Indonesia, dari legenda binalaga Indonesia, sang juara dunia Mas Ade Rai, bagaimana kita menjalani puasa sehat apalagi di tengah pandemi sekarang ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kalau memang channel ini bermanfaat. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Nanti saya akan berbagi dengan para senior-senior dan juara binaraga yang lain. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.